Shalom. Sebelum mulai ibadah, kita mau lihat dulu cuplikan kegiatan Cool GBI Miracle Service Pondok Cabe. Check this out. Untuk berbuat dosa, saudara, banyak orang mudah untuk marah, mudah untuk terpancing emosi, untuk melakukan dosa, melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan ada juga orang yang nekat untuk mengakhiri hidupnya, saudara. Jadi tanpa berpikir tuh, nggak berpikir panjang gitu. Jadi dia mengakhiri hidupnya seperti itu. Jika kita mau selidiki, mengapa semua ini bisa terjadi sih? Gitu. Mana mungkin salah satu jawaban yang bisa ditemukan adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Nah, gimana? Seru kan? Yuk join dalam Cool Online GBI Miracle Service Pondok Cabe. Di situ kita dapat bersekutu bersama, saling menguatkan dan mendoakan. Biar di tahun ini hidup kita semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Kau ada di tengah kami pagi hari ini. Kau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Kami yang merindukan kuasa-Mu, kami yang merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kau boleh menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang boleh memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu dalam nama Yesus. Mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Musik. Haleluya, tepuk tangan sama-sama. Kita akan merayakan kebaikan Dia. Terima kasih Tuhan. Boleh semuanya bergoyang bersama. Puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. katakan bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, baik kudusnya. katakan persembahkanlah Seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. katakan anugerahnya bagiku Tuhan, Anugerahnya bagiku, amin. kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Katakan Bersorak sekali lagi, katakan bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan. boleh semuanya tepuk tangan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan semuanya. Oh, sukacita, baik kudusnya. Katakan persembahkanlah Seluruh hidupku bagi
Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang setia, Kau Allah kami yang selalu menyertai setiap kami. Thank you Allah, thank you Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Katakan dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Boleh kita lebih lagi menyembah Dia, katakan betapa dahsyat Engkau, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Amin Yesus, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami Tuhan, tak terselami pikiranmu. Amin Yesus, tak terukur panjang setiamu. Katakan dulu, sekarang, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain Tuhan,
Tiada yang lain Tuhan Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan, Tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari lebih lagi sambil angkat tanganmu. Sembah Dia, Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau alami hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. katakan tak tergoyahkan. Kau tetap Katakan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari sembah Tuhan kita. Biarlah batakaralaba. Kaulah kami Tuhan Yesus. Yesus, Tiada yang lain, Urala bayarala bayarala. Engkau yang kami tinggikan di dalam hidup kami. Mari kau yang ada di rumah sembah Tuhan. Wirala bayarala bo. Jesus, we love you, Lord. We love you, Jesus. Wirala bayarala bo. Ku sembah Tuhan kita. Wirala bayarala bo. Wirala bayarala bayarala. Kau yang kami tinggikan, Engkau Yesus yang bertata atas hidup kami. Tiada yang lain, hanya Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah bayarlah bayarlah balala balala balala. Shanda takarala bayarlah bo. Haleluya. Jesus. Biar hadiratmu melingkupi setiap umatmu yang merindukan kuasa. Yesus, 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 uyarala bayarala bo.
sambil bangkit berdiri, kau yang ada di rumah, sambil angkat kedua tanganmu, katakan, wow, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku. Mari lebih lagi, kau yang ada di rumah, Yesuslah berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kau yang berdaulat penuh atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku sekali lagi dengan segenap hati, berdaulat atas hidupku, ku Mari berikan sorak-sorai buat Yesus yang berdaulat penuh atas hidup kami. Haleluya. Kau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Tiada Allah lain yang layak kami sembah selain Engkau, Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tengah kami pagi ini. Kau melawat setiap umat-Mu, Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kalau kami diberi kesempatan untuk menikmatin, mendengar sedikit firman-Mu, semua itu karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu, karena penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Bapak, Engkau berkati kami, urapi kami, jamah kami, lindungi kami dan sertai kami. Berikan roh-Mu ya Tuhan Yesus, berbicaralah melalui hati kami ya Tuhan Yesus, melalui firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman ini ya Tuhan Yesus. Lindungi dan sertai ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan, yaitu dipanggil dan dipilih. Banyak kita orang-orang Kristen yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dalam kondisi yang tidak menentu ini, saat ini, yaitu pandemi COVID-19, kita diperhadapkan masalah demi masalah. Dan Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Banyak hamba Tuhan yang berguguran. Banyak yang dipanggil Tuhan. Tapi semua itu tergantung dari kita. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Saya kalau mendengar dipanggil dan dipilih, itu saya ingat ada satu hamba Tuhan. Dia memberi kesaksian waktu dia mati suri. Hamba Tuhan ini dari Situbondo. Dia mati suri, dia dipanggil Tuhan waktu itu, ketemu Tuhan Yesus di surga. Dan Tuhan Yesus mengajak dia keliling di surga. Dan Tuhan Yesus berkata,
orang Kristen yang masuk surga hanya 20%. 20%. Jadi banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen supaya menjadi yang orang terpilih? Orang yang terpilih yaitu orang yang punya respon dan tunduk untuk menerima sepenuhnya ajakan hidup sesuai dengan isi pemberitaan Injil Kristus. Orang yang terpilih ialah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang percaya, yang menerima perkataannya, yaitu perkataan Tuhan Yesus, dan mau mempelajari firman Tuhan. Contoh nih, perumpamaan. Sebagai orang-orang yang terpilih. Kita nih, kalau mamanya kita dapat undangan, ya, spesial atau dari raja atau dari presiden atau saudara khusus, perjamuan agung, pesta besar, perkawinan, kita perlu persiapan yang matang. Kita sungguh-sungguh, kita persiapkan baju kita, apalagi ibu-ibu, ya. Kalau dapat undangan itu yang saudaranya yang terdekat, waduh, orang yang terpandang, orang yang kaya, dia mempersiapkan itu jauh-jauh hari. 6 bulan sebelumnya, 5 bulan sebelumnya, dia mempersiapkan bajunya, warnanya, supaya sama dengan sepatunya, dengan yang lain-lain. Persiapan itu penting. Begitupun kita, kalau kita ngomong soal dipanggil dan dipilih, itu kita membicarakan mengenai kerajaan surga. Kerajaan surga itu tidak main-main. Kemarin saya ikut kulsum. Kita membicarakan mengenai waktu. Waktu kita tuh sempit sekali, sedikit. Kalau waktu kita kecil, sempit, sedikit, seandainya kita dipanggil Tuhan, kita belum siap, kita tidak masuk kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu penting. Kita perlu persiapan yang matang. Kita harus menjadi orang-orang yang terpilih. Orang yang terpilih, yaitu orang yang punya respon. Yang tunduk dan menerima sepenuhnya ajakan hidup sesuai dengan pemberitaan Injil Kristus. Orang yang terpilih ialah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang percaya dan menerima perkataannya yaitu perkataan Tuhan, dan mau mempelajari firman Tuhan. Jadi itu orang-orang yang terpilih. Banyak kita ini yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Saya pernah ketemu dengan teman-teman sepelayanan. Mereka sangat ambisi sekali menjadi pemimpin, menjadi pendeta, menjadi gembala. Tapi banyak keguguran. Sedikit sekali yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi Tuhan memanggil kita itu pasti. Tetapi yang dipilih ini masalahnya mau melakukan atau enggak. Jadi banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Yang pertama, kita harus mendengar Injil. Supaya dapat terpilih, kita harus mendengar Injil itu. Yang kedua, kita tidak meresponi dengan benar. Jadi banyak yang tidak terpilih karena tidak meresponi dengan benar Injil itu. Tidak menjadi orang-orang yang terpilih. Akhirnya apa? Binasa.
Itu Matius 22 ayat 14 dikatakan. Taat dan kudus. Kita harus taat dan kudus. Bagaimana kita bisa taat dan kudus? Yaitu 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turutin hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia Tuhan yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, ya. Jadi kita harus hidup kudus. Yang pertama, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Yang kedua, kita jangan menurutin hawa nafsu. Yang ketiga, kita hidup seperti Kristus, yaitu kudus. Di dalam kehidupan kita harus ada perubahan. Setiap hari harus ada perubahan. Kita harus sempurna seperti Kristus. Karena teladan kita Kristus. 1, supaya ada perubahan dalam hidup ini. Yang kedua, supaya pergi yaitu menginjil. Sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menginjil dan berbuah. Yang ketiga, supaya diselamatkan. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Kita kalau memangnya kita hidup kudus, kita berubah, kita berbuah, kita masuk surga. Dan kita diselamatkan. Itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi biarlah kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Supaya Tuhan bukan saja memanggil kita, tetapi memilih kita juga. Jadi kita bukan dipanggil aja, tapi Tuhan memilih kita juga. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Jadi kesimpulannya, Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi perjalanan dengan Tuhan berarti kita menjaga dan belajar untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Sekian firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan saya tutup, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sungguh Allah yang baik buat kami. Sehingga kami hari ini diingatkan lagi ya Tuhan, untuk selalu berubah, untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mohon Roh-Mu selalu di dalam hati kami, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapak. Urapi jamaah anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu, pakai anak-anak-Mu ya Tuhan. Mukjizat-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan ditambah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa dahulu. Mungkin di antara kita masih ada ganjalan, ada masalah, ada dosa. Kita minta ampun dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita akan selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekia Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kalau hari ini kami dapat menikmati perjamuan kudus, perjamuan Tuhan Yesus. Engkau mati di kayu salib karena dosa-dosa kami.
Bapak, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan ampuni kami, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami. Mungkin masih ada ganjalan yang belum terselesaikan. Kiranya Tuhan ampuni ya Tuhan. Berkati kami, lindungi kami dan sertai kami. Mukjizat-Mu terjadi ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami. Melalui tubuh dan darah ini ya Tuhan, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga berkati hamba-hambamu semuanya ya Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mukjizat-Mu terjadi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa, Anaknya yang tunggal. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah membawa berkat. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang mengalir dari Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan manis yang kudus. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.